apakah benar Esa Terati ini? Apakah ada kesyirikan di dalamnya? Bahkan saya sendiri pun pernah meragukan Esa Terati, Bapak Ibu. Jago bukan sembarang ayam jago, bukan untuk dipotongkan kemudian darahnya diapakan, tidak sama sekali. Dari sini lah. Dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, muqawwiru layla 'alan nahar, tadhkiratin liulil qulubil absari wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Pulau Semambu, Ibu Eka Rahmawati SPDI MPD yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati ya ini kami panggilnya Masya Allah, Kang Mas Patoni, Ketua Cabang PSHT Ogan Ilir. Dan yang kami hormati kepada Ketua Dewan Cabang Ogan Ilir, yaitu Kang Mas Yanto, Ketua Ranting Indralaya Utara Mas Wahyu Wijaya, dan Ketua Komisariat Unsri Mas Muslim, juga Ketua UKM Bela Diri dari Unsri. Yang kami hormati Ketua Rayon Persaudaraan Setia Hati Terati seluruhnya yang hadir di sini. Juga yang kami hormati pada warga baru PSHT di Ogan Ilir ini dan semua adik-adik yang berada di sini. Dan yang kami muliakan kepada para alim ulama, sesepuh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya memohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa menyebutkan nama satu persatunya. Insya Allah malam hari ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini dengan cuaca yang cerah, lagi indah. Allah berikan kita kesehatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan sehingga bisa berjalan, bisa berkumpul di sini sama-sama tasyakuran, bil khusus tasyakuran warga baru Ranting Indralaya Utara dan Komisariat Unsri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum masuk daripada inti cerita tasyakuran warga, sedikit saya bercerita bahwasanya saudara-saudara, saya pun baru Bapak Ibu baru disahkan menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Terati tahun 2019. Baru Bapak Ibu sekalian. Tapi dari saya baru lahir Bapak Ibu,
saya sudah dikelilingi oleh warga persaudaraan Setia Hati Terate. Saya lahir tahun 1984, Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Ayah saya atau bapak saya panggilnya bapak. Bapak saya adalah warga Esa Terate tahun 1979 di Palembang, Bapak Ibu. Termasuk warga sepuh, dan beliau sudah mangkat meninggal dunia tahun 2017. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terangkan kubur beliau. Amin. Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa banyak warga Esa Terate saya dikelilingi, dan setiap hari banyak warga Esa Terate yang silaturahmi setiap hari datang untuk mengembangkan Esa Terate. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Esa Terate berkembang sampai ke Indralaya ini, Bapak Ibu sekalian, itu di tahun 1998 waktu pertama kali om saya Kang Mas Patoni datang ke tempat ini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Amin. Nah, Om Patoni ini saya beritahu juga saudara-saudara, beliau adalah om saya. Kenapa saya panggil om bukan Kang Mas? Karena begitu kedekatan kami sebagai seperti seorang saudara. Memang kami bukan terlahir dari satu rahim yang sama, memang kami juga bukan dari suku yang sama, tetapi hati kami betul-betul bersaudara. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepenggal kutipan saja ini bahwasanya kenapa bisa menjadi saudara yang begitu erat, begitu rapat, karena Esa Terate lambang utamanya hadirin sekalian diutamakan arti pertama persaudaraan, bukan dari hal yang lain. Kita lihat hadirin sekalian. Kita lihat bahwasanya di mana-mana banyak sekali organisasi-organisasi, di mana-mana banyak organisasi-organisasi, tapi organisasi Esa Terate berkembang pesat sehingga hadirin yang dirahmati Allah, 2 tahun yang lalu telah menempuh 1 abad, yaitu 100 tahun Esa Terate. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceritanya Pak, di tahun 2017 bapak saya waktu itu sakit. Begitu sakit, dalam sakitnya tahun 2017 tersebut, 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau berkata kepada saya, anak bapak yang pernah ikut latihan Esa Terate, karena dulu saya pernah ikut latihan Pak, sampai hijau nyambung lagi, sampai hijau berhenti lagi, ngulang terus Bapak Ibu. Hanya anak bapak yang ikut latihan cuma kamu, teruskan perjuangan bapak. Maka Bapak Ibu, tahun 2017 tersebut saya nggak tahu kalau itu adalah isyarah terakhir, pesan amanah dari bapak saya. Dan 3 hari kemudian beliau meninggal dunia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya jalankan amanah ini. Saya jalankan setengahnya Bapak Ibu. Dulu saya setengahnya gimana ya menilai Esa Terate ini, apakah benar Esa Terate ini, apakah ada kesyirikan di dalamnya. Bahkan saya sendiri pun pernah meragukan Esa Terate Bapak Ibu. Begitu saya masuk Esa Terate, ternyata benar Pak, banyak orang yang menilai saya syirik itu. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau ingin menilai sesuatu, samo pecak kita jingok duren Pak, buah duren gitu kan. Ini buah dari neraka, ini tajam-tajam, bahaya ini. Ini kalau dimakan, waduh bisa lecet ini bibir, hancur ini gigi. Ya kalau dimakan sama kulit-kulit, hancur lah. Bapak Ibu, kalau kita melihat duren, cuma melihat saja dan menilai bahwasanya itu tidak bagus, maka tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya duren itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita dekati, kita pegang, oh ini namanya duren, kemudian kita buka, setelah dibuka kok wangi, dicium, harum, begitu dicicip, subhanallah rasanya manis. Maka itulah hadirin sekalian, kalau ingin menilai sesuatu, masuklah engkau ke dalamnya, engkau akan mengetahui betapa indah dan manisnya. Begitupun di dalam Esa Terate, subhanallah. Nah jadi Bapak Ibu, setelah saya masuk di dalamnya, disahkan tahun 2019, Allah Subhanahu wa taala luar biasa Bapak Ibu, benar-benar merubah
kehidupan saya. Jujur Bapak, dulu saya mulai dakwah tahun 2006, selesai dari pondok, saya mondok Pak di Jawa Timur, tepatnya di Magetan, tetanggaan dengan Madiun. Jadi pada saat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdikari berjalan terus sampai 2017 tersebut belum ada perubahan dalam kehidupan saya. Dakwah padahal Bapak Ibu, tapi asbab saya masuk, ini cuma asbab Bapak Ibu, asbab saya masuk dalam dunia esatrate. Begitu saya disahkan menjadi esatrate, saat ini, detik ini Allah mudahkan langkah saya, alhamdulillah bisa membuka pondok pesantren di Palembang, tepatnya Pelaju di Tegal Binangun, yang alhamdulillah Bapak. Nah, jadi ini bentuk dari persaudaraannya Bapak Ibu, bukan berarti saya mengajak daripada saudara-saudara yang ada di sini. Esatrate itu kenapa sih? Ada apa sih? Atau kok bisa dia masuk esatrate bisa tinggi derajatnya? Enggak Pak. Tapi yang saya maksudkan adalah asbab persaudaraan yang kuat. Jujur Pak, itu tanah di belakang rumah saya, itu dalamnya sepinggang Bapak Ibu. Dalamnya sepinggang, ya, kambang Pak. Tapi asbab banyak saudara-saudara saya dari esatrate, mereka siap membantu saya untuk menimbun daripada tempat tersebut sampai 24 dump truck Bapak. Subhanallah. Dan alhamdulillah sekarang jadi lapangan dan jadi tempat latihan juga, Masya Allah. Untuk itu Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pribadi sudah menghilangkan pernyataan-pernyataan bahwasanya esatrate itu syirik. Ada Pak penilaian-penilaian seperti itu. Kemudian kok ada ayam-ayamnya, bagaimana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seorang anak siswa kemudian menjadi seorang warga esatrate, disahkan untuk itu Pak, dia harus membawakan ayam. Sedikit saya jelaskan Bapak Ibu, filosofinya saja, maksud daripada ayam tersebut Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah bagaimana ketika kita mampu jago dalam mengalahkan hawa nafsu kita, jago dalam mengalahkan maksiat dalam diri kita, jago dalam mengalahkan segala hal-hal yang mendatangkan maksiat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayam jago bukan sembarang ayam jago, bukan untuk dipotongkan kemudian darahnya diapakan, tidak sama sekali. Itu memfilosofikan bahwasanya ayam jago tersebut bisa mendiri kita melawan daripada hawa nafsu kita, jago dalam segala hal. Maka pendekar esatrate tidak akan pernah mundur kalau dia dalam keadaan bagaimanapun. Bagaimanapun orang esatrate, pendekar-pendekar esatrate, kalau dia punya masalah tidak akan pernah pudar, dia tetap semangat. Dekat hutan gelap, Masya Allah, sedih juga rasanya Pak Ibu. Begitu saya turun Bapak Ibu, berjalan, terdengar dari jarak jauh, 1, 2, 3, ada orang latihan ini, Masya Allah. Begitu saya mendekati, saya marak Bapak Ibu mendekati orang-orang latihan, ternyata dari esatrate, dari persaudaraan Setia Hati Trate. Sampai di sana Bapak Ibu, pada saat itu kan saya masih bingung mau pulang naik apa lagi, nunggu kereta, mungkin besok pagi baru ada lagi, Masya Allah. Akhirnya Bapak Ibu, saya bertemu dengan orang-orang di sekitar itu, warga esatrate di daerah Lubuk Rukam Bapak Ibu. Dan di situ mereka kenal sama saya, dan akhirnya saya dijamu Bapak Ibu sekalian. Setelah dijamu, Ustadz pulangnya besok saja, ya kan, biar kami yang nganter. Masya Allah. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat itu saya dijamu dan disuruh memberikan keesaan kepada adik-adik siswa. Bahkan Bapak Ibu saya bilang kalau saya nggak bawa baju sakral, nanti kami dikasih baju sakral pula. Jadi Bapak, dimanapun kita berada, esatrate ini ada di mana-mana, berkembang di mana-mana. Maka tadi semboyan yang disampaikan Mas Wahyu luar biasa, ya. Andaikan ada 10 pendekar, 1 dan seterusnya sampai 1000, itu satunya Setia Hati Trate, setia pada hati dan dirinya sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jaga hati bersinar ini yang ada di dada kita. Mudah-mudahan setelah adik-adik kita yang baru disahkan menjadi warga baru ini lebih amanah ke depan, lebih bisa mengembangkan, berpikir buat ke depan bagaimana esatrate lebih maju, karena kita sudah tahu semboyannya, mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu salah dan tahu benar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Tadi MC mengatakan kami kasih waktu yang sepanjang-panjangnya. Masya Allah. Pengen saya mas sampai pagi Bapak Ibu. Tapi apalah daya Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Kalau mendengarkan tuh enak sambil denger ke. Nah kalau ngoceh ini Pak bingung. Kalau berpikir kan, mulut ngoceh panjang juga Bapak Ibu. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menjaga hati yang bersinar di dada kita ini Bapak Ibu sekalian. Insya Allah khususnya Pulau Semambu lebih bisa berkembang lagi. Dan saya bangga Bapak Ibu telah mendengar bahwasanya perangkat desa seperti Pak Kadus dan lain-lain sudah ikut serta ada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kampung ini dengan banyak keberkahan-keberkahan yang lain. Kemudian saya juga melihat potensi-potensi anak-anak kita Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Sekarang Bapak ingin menjadi seorang polisi, yang dituntut adalah kalau dia hafal Al-Quran, kemudian dia berpotensi apa di sebuah tempat dan organisasi, maka dia diangkat bisa menjadi seorang polisi, bisa diterima Pak. Dan sudah banyak bukti Pak, atlet-atlet daripada PSHT sudah banyak yang menjadi polisi asbab kejuaraan-kejuaraan yang dia menangkan. Dan tidak menutup kemungkinan di tempat ini kita semua bisa berjaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak banyak yang saya sampaikan. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu bisa mengambil ibrah ataupun hikmah dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan laporkan saya sama polisi. Bapak Ibu terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada berkenan saya mudah-mudahan berkenan di hati Bapak Ibu semua. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Terima kasih Bapak Ibu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Abdul Khair sudah banyak memberikan tausiah pada malam hari ini. Tapi katanya tadi tak panjang-panjangnya, tapi alhamdulillah walaupun sedikit tapi padat. Dan ingat kita itu dengan buah duren, kata Ustaz tadi. Itulah buah duren. Enggak udah dulu. Tadi Pak Ustaz, aku mungkin agak lancang nyuruh Pak Ustaz maju lagi ke depan Ustaz untuk memimpin doa. Bismillah, mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus kita berdoa untuk kota Palembang yang saat ini sedang dilanda dengan asap. Mudah-mudahan Allah hilang asap, turunkan keberkahan di tempat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ansurna ba'ati ridwani alayhi wa amidna bil asrar allati awda'taha ladayhi. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن على عبدك ونحن على أهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. اللهم اجعل يا الله في هذه المكان بالبركة والهداية بخصوصا ranting Indralaya Utara wa Komisariat Unsri. Allah yaj'al ya Allah bil mahbuban marhuman maltukan masyukan marfu'an bil barakah wal hidayah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana
لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.